Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salam sukacita, salam sehat, salam semangat. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, Bapak Ibu biarlah kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Baik Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu karena kami dapat beribadah hari Minggu ini. Sebelum kami beribadah Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah kami makan minum tubuh dan darah-Mu dengan cara yang berkenan, dan Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, pastikanlah, biarlah kita datang kepada Tuhan dengan hati nurani yang bersih, hati nurani yang benar-benar di hadapan Tuhan, supaya ketika kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita semua diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, Saudara, biarlah Roh Kudus turun ke atas kita semua, mengingatkan kita akan dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau makan minum tubuh dan darah-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Ampuni semua kesalahan kami, ampuni semua dosa kami, pelanggaran kami, supaya kami berkenan makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan, dan supaya kami dikuduskan, dan semua apa yang Kau berkati, yang Kau janjikan, itu semua turun ke atas kami. Berkati umat-Mu, ampunilah kami semua. Kami mau makan minum tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat roti di tangan kita yang sudah saudara persiapkan. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu malam ketika Tuhan sudah diserahkan, Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengucap syukur atasnya, berikannya pada murid-muridnya dan katanya, tubuh yang terpecah-pecah ini adalah lambang daripada tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Oleh karena itu, makanlah setiap kali kau mengingatnya, jadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, bukankah roti ini persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Mari makanlah dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, kita angkat roti, anggur kita angkat di atas tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga diperbuatnya. Setelah makan, Tuhan mengambil anggur, mengucap syukur atasnya, berikannya pada murid-muridnya dan katanya, anggur ini adalah lambang daripada darahku. Itu sebabnya perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu terkasih, bukankah anggur ini persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Engkau rela mati dengan tubuh dan darah-Mu ditumpahkan bagi kami, sehingga kami yang percaya kepadamu dan kami melakukan firman, kami akan diselamatkan sempurna sampai ke surga. Dan kami juga Tuhan akan Kau berikan berkat. Kau rela jadi miskin supaya kami jadi kaya, kian lama kian kaya dan sangat kaya. Kau berkati umat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah ini, Engkau yang mencurahkan segala kebaikan-Mu. Di bulan Juli ini Tuhan, setiap kali kami ibadah, kami mulai dengan perjamuan suci bersama-sama dengan Engkau. Dan Engkau sangat-sangat disenangkan akan hal itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya, kita bersuka cita pada hari ini. Karena berkat Tuhan luar biasa bagi setiap kita. Katakan amin Saudara. Berikan salam kepada suami, istri, anak-anak-Mu. Katakan Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Amin Saudara.
Sampai hari ini kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Katakan amin. Haleluya. Kita katakan kepada Tuhan saudara. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Katakan siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Mari yang wanita nyanyikan pujian dari awal, katakan. Kasih setiamu yang ku rasakan Amin. lebih tinggi Dari langit biru kasih-Mu bagi kami. Yes Lord. Kebaikanmu yang telah kau Kebaikan-Mu lebih dalam dari lautan. lebih dalam dari lautan. Sama-sama katakan. Berkat-Mu yang telah ku terima, Sempat membuatku terpesona. sempat membuatku terpesona. Amin. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan Selain puji dan sembah. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan Selain puji dan sembah. selain puji. Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah. Dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan? Selain memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau Allah yang hidup. Kami memuji Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik dalam
kasih Yesus, Kau layak. Haleluya. Jesus, you are worthy to be praised. You are worthy. Sikira la 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 bu. Sikiri la 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 batakara bu. We worship you with all of my heart, with all of my strength and all of my life. We worship you, my Lord, forever and ever, sampai selamanya, sampai selamanya. Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Perbuatanmu, perbuatanmu ajaib, gagah perkasa. Apa yang Kau perbuat, apa yang Kau kerjakan bagi kami. Engkau selalu menolong kami, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. In your presence, di dalam hadirat-Mu kami rasakan damai sukacita. Engkau layak, layak dipuji. Engkau layak, layak disembah. Engkau mulia, Engkau ajaib. Kau segalanya bagiku. Katakan bersama. Engkau layak, layak dipuji. Engkau layak, layak disembah. Engkau mulia, Engkau ajaib. Kau segalanya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Yesus layak, Yesus layak. Kau layak Tuhan, Yesus layak, layak disembah. Yesus mulia, Yesus ajaib. Kau segalanya. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, katakan Yesus layak, Yesus layak. Ia layak, Ia layak terima puji hormat. Layak disembah. Yesus mulia, Yesus ajaib. Yang segalanya baik. Yesus mulia, Yesus mulia, Yesus ajaib. Kau segalanya bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, Yesus ajaib. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kau layak dipuji dan disembah Tuhan. Kau layak terima segala pujian kami. Kau layak terima hormat kami Tuhan. Karena perbuatan-Mu ajaib dan besar dalam hidup kami. Sampai selama-lamanya. Bahwasanya selama-lamanya kasih setia-Mu tak berkesudahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur kasih-Mu dalam hidup kami tidak pernah berakhir. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kita yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Serahkan haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, sama-sama kita bangkit berdiri kembali saudara. Kita memuji-muji Tuhan Allah kita. Kita angkat suara kita puji kebesaran Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nyanyi bagi Dia. Suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Katakan kembali, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Tanggalkan Yesus. bebanmu saudara. Tanggalkan bebanmu, Tak perlu kau khawatir, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu. Haleluya. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita siapkan hati kita saat ini untuk dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan kita, penghiburan, dan menuntun setiap kita, saudara. Mari siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu
kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya katakan, kalau ku hidup, haleluya, ku hidup bagi-Mu. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa jauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa jauhkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. 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 Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur kita bisa ada dalam ibadah kita di bulan Juli ini. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, hari-hari ini mari kita banyak bersukacita, banyak berdoa karena kita dan doa kita sedang dijawab oleh Tuhan. Pulau Batam kita doakan supaya dari kuning ke hijau dan kita dapat ibadah di rumah Tuhan bersama-sama. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, pada saat ini saya rindu kita bersama-sama untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita sekali lagi berdoa supaya Tuhan menuntun kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari Minggu ini, bulan Juli ini, kami bisa bersama-sama
dengan umat-Mu yang ada di rumah-rumah, dan kami ada sukacita berlimpah-limpah. Engkau sampaikan pesan firman-Mu, Engkau urapi hamba-Mu firman-Mu juga, Kau urapi juga hamba-hamba-Mu yang ada di rumah, dan kami menantikan dan kami rindu semuanya Tuhan. Engkau menjamah melawat kami, sembuhkan yang sakit, pulihkanlah yang beban berat, Engkau angkat kami semua, dan biarlah sukacita berlimpah atas kami karena Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada saat hari Minggu ini saya rindu kita sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tema khotbah hari ini terambil daripada Filipi 4 ayat 4. Saya baca bersama-sama. Ayo kita baca, yuk, ambillah kitab kita. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekali lagi saya bacakan bagi Bapak Ibu. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ayat ini adalah ayat yang disampaikan oleh Paulus kepada umat Tuhan yang ada di Filipi. Ketika itu pesan ini disampaikan saat Paulus mengakhiri pelayanannya di Filipi, Makedonia. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, umat Tuhan yang ada di Filipi ini adalah umat yang spesial. Mereka sangat mengasihi Tuhan, sangat mengasihi Paulus, dan mereka buktikan bahwa mereka rindu sekali memberkati pekerjaan Tuhan dan juga memberkati Paulus. Mereka senantiasa memberikan berkat dan juga selalu menjadi satu pesan bagi Paulus untuk disampaikan, disaksikan kepada jemaat-jemaat yang lain. Itu sebabnya Paulus ketika ingin meninggalkan tempat di Filipi ini, dia sampaikan pesan kepada umat Tuhan di Filipi, bersukacitalah, bersukacitalah, karena akan berakhir pelayanan Paulus di sana. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kata bersukacita itu adalah sesungguhnya buah roh. Ya, terdapat di Galatia 5 ayat 22. Bersukacitalah, itu adalah buah roh, dan diawali dengan kasih. Ada 9 buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan selanjutnya. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi saya ingatkan kepada saudara bahwa buah roh, sukacita itu adalah buah roh. Artinya sukacita itu adalah karakter daripada Tuhan sendiri. Haleluya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan hari-hari ini, betapa sulitnya seluruh umat manusia di muka bumi ini untuk bersukacita. Saya berdoa untuk umat Tuhan, kita tetap bersukacita. Amin. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan kita harus bersukacita. Sekali lagi, betapa sulitnya umat manusia bersukacita karena ada pandemi COVID-19. Umat manusia takut tertular. Umat manusia takut juga menghadapi resesi ekonomi. Banyak juga yang di PHK. Tapi firman Tuhan ingatkan bagi kita semua, mari kita bersukacita. Nah, apalagi kita sudah 3 bulan lebih stay at home di rumah. Barangkali ada juga umat Tuhan yang sudah bosan, tetapi sekali lagi biarlah kita bersukacita. Katakan amin. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, sampai berapa lama? Ini pertanyaannya. Hal ini akan berakhir. Tidak ada manusia satupun yang tahu, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, berkuasa, berdaulat, dan Dia akan melindungi saudara dan saya, sehingga kita umatnya bisa senantiasa bersukacita. Katakan amin. Nah, saudaraku, terutama kita semua yang ingin melakukan kehendak Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan diberikan sukacita di tengah-tengah keadaan sulit ini. Walaupun berat, tetapi semuanya ini pasti dapat kita lakukan karena ada Roh Kudus yang selalu memenuhi kita. Katakan amin. Nah, saudaraku, ada beberapa hal yang harus kita renungkan pada hari ini. Kenapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan Yesus? Ada 3 hal yang akan kita renungkan. Yang pertama, mari sama-sama kita lihat dalam Lukas 10 ayat 20. Saya bacakan untuk saudara. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Sekali lagi, Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah
karena namamu ada terdaftar di surga. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika itu murid-murid disuruh oleh Tuhan Yesus untuk melayani. Mereka ada 70 orang berpasang-pasangan, didoakan sama Tuhan Yesus, diberikan pengurapan dan kuasa. Dan kemudian mereka pergi. Nah, setelah selesai dalam pelayanan itu, mereka semua pulang dengan bersuka cita. Mereka merasakan kuasa Tuhan memenuhi mereka. Dan mereka lihat kuasa iblis dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, tapi pesan Tuhan mengatakan, namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saat itu fokus daripada murid-murid Tuhan adalah sukacita yang berlimpah karena kemenangan mereka atas kuasa kegelapan. Kemenangan mereka dalam pelayanan. Tetapi dengan tegas Tuhan Yesus mengingatkan, jangan berfokus kepada itu, tapi fokuslah dalam sukacita karena namamu terdaftar di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini sangat penting saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya ingatkan untuk kita semua umat yang ada di rumah-rumah, mari fokuskan sukacita kita karena nama saudara, nama saudara, nama saudara, nama saya terdaftar di surga. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, itu sebabnya apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, tekanan apapun yang kita alami, mari tetap bersuka cita karena nama kita terdaftar di surga. Dan kita pun pasti masuk surga. Siapa di antara umat Tuhan, di antara saudara yang yakin bahwa nama saudara terdaftar di surga? Coba, mari angkat tangan saudara. Haleluya. Saya lihat banyak tangan umat Tuhan yang terangkat. Haleluya, puji Tuhan. Ini sangat penting, status saudara dan saya, nama terdaftar di surga. Tapi saya ingatkan juga umat Tuhan, siapa yang kurang yakin bahwa nama saudara terdaftar di surga? Mari angkat tangan saudara. Jangan bimbang, jangan ragu. Dan sebentar saya akan doakan untuk saudara, supaya saudara benar namamu terdaftar di surga. Nah, perhatikan saudara yang ada di rumah, bagaimana sesungguhnya nama kita terdaftar di surga. Yang pertama, saudaraku, saudara perlu benar dari hati keluarkan kata-kata dan sadar bahwa saudaralah berdosa. Yang kedua, buka hati saudara, mintalah kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Dan yang ketiga, undanglah Tuhan Yesus masuk dalam hati saudara. Dan yang keempat, mari serahkan hidup saudara untuk dituntun oleh Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan yang kelima, mari lakukanlah firman Tuhan lewat pertolongan daripada Roh Kudus. Itu yang membuat saudara namamu terdaftar di surga. Nah, itu sebabnya mari angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Khusus bagi saudara yang belum gitu yakin nama saudara terdaftar di surga. Mari angkat tangan saudara. Kemudian ikutinlah doa saya. Tuhan Yesus, mari ikutin yang keras. Tuhan Yesus, aku rindu sekali namaku ada terdaftar di surga. Supaya aku penuhlah sukacitaku di tengah-tengah situasi pandemi ini. Tuhan Yesus, aku mengaku bahwa aku orang berdosa. Dari sejak aku lahir sampai hari ini, aku mengaku aku berdosa. Ampunilah Tuhan semua dosa dan kesalahanku. Aku minta Tuhan Yesus, kuduskanlah aku dengan darah-Mu. Tuhan Yesus, aku buka hatiku. Aku undang Engkau masuk dalam hatiku. Aku minta Tuhan Yesus, jadilah Tuhan dan Rajaku seumur hidupku. Aku serahkan hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya kepadamu Tuhan. Dan aku mau mengikuti firman-Mu. Tolonglah aku Tuhan. Aku mau ikut Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah ada di hatiku. Dan namaku sudah terdaftar di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini sangat penting. Inilah status kita yang paling penting di muka bumi. Nama kita, nama saudara, nama bapak, nama ibu,
semuanya sudah terdaftar di surga. Itu sebabnya kapanpun Tuhan Yesus datang, kapanpun kita dipanggil oleh Tuhan, kita tidak bimbang, kita tidak ragu, kita pasti masuk surga. Katakan amin. Yang kedua, kenapa kita bersuka cita di dalam Tuhan Yesus hari-hari ini? Dalam kitab Mazmur 37 ayat 4, demikian firman Tuhan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sekali lagi saya baca, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow, luar biasa. Saudaraku, ayat ini dalam 1 bulan ini terus menggelora dalam hati saya. Saya selalu bergembira, saya katakan Tuhan terima kasih untuk ayat ini. Engkau pasti memberikan apa yang kurindukan. Engkau pasti memberikan apa yang aku inginkan. Dan pasti engkau jawab doaku. Engkau pasti menolong aku. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya perlu saksikan bagi saudara. Beberapa minggu yang lalu, anak saya yang kedua namanya Timothy, itu mau menempuh ujian semester keempat. Saya sebagai orang tua was-was, Bapak Ibu, karena saya tahu karakter anak saya ini agak sedikit sulit untuk mengikuti ujian. Itu sebabnya saya berdoa, Tuhan tolong anakku ini. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, saya ingat akan ayat ini. Dan setiap hari itu saya itu olahraga, Bapak Ibu. Dari jam 4 sore sampai jam 5, kadang-kadang setengah 6. Dan setengah jam saya pertama, itu saya nyanyi sukacita. Saya katakan Tuhan, aku mau bersukacita karena Tuhan. Dan setelah itu saya ucapkan anak saya Timothy semester 4 ini akan dapat nilai A, nilai yang baik. Nah, itu saya lakukan sudah 3 minggu sebelum selesai ujian. Nah, setelah selesai ujian, saya tanya anak saya, gimana tim ujiannya? Dia katakan belum selesai, Pi. Saya tetap lakukan setiap hari, saudara-saudara. 30 sampai 45 menit. Saya selalu katakan anakku berhasil dan aku bersuka cita Tuhan karena Tuhan memberikan apa yang ada di dalam hatiku. Kemudian dibukalah ujian, hasilnya dibuka. Dan setelah dibuka 80% nilai daripada anak kita, anak saya itu, aduh luar biasa. Saya bersyukur sama Tuhan. Ada 5 mata kuliah lagi yang belum dibuka, yang belum dikasih tahu. Tapi dosennya katakan minggu depan dibuka. Saya terus tetap berdoa dan saya katakan Tuhan, aku bersuka cita anakku pasti dapat nilai yang baik. Dan puji Tuhan Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, semua nilainya baik dan IPK-nya 3 lebih. Dan saya bersuka cita karena Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saya ingatkan bagi Bapak Ibu, di hari-hari situasi kondisi yang kurang menyejukkan hati kita, mari kita tetap bersuka cita. Karena apa? Tuhan pasti memberikan apa yang kita rindukan. Kitab Nehemia 8 ayat 10b mengatakan, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sekali lagi, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. The joy of the Lord is my strength dalam bahasa Inggris. Ketika saudara dan saya bersukacita karena Tuhan, ada perlindungan Tuhan turun atas kita. Saya percaya kita semua dilindungi oleh Tuhan. Lindungi, dibentengi oleh Tuhan. Dan kedua dikatakan, the joy of the Lord is my strength. Artinya sukacita dalam Tuhan itulah kekuatan kita. Hari-hari ini banyak umat manusia itu stres sehingga lemah. Tetapi ketika kita sukacita karena Tuhan, kita akan tetap kuat. Katakan amin. Mazmur 5 ayat 11-12 mengatakan, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Haleluya. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Haleluya. Karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Jadi ketika kita bersukacita, perlindungan Tuhan sempurna turun atas kita. Dia menaungi kita dan kita terus bersukacita. Ayat 12 dari Mazmur 5, sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Luar biasa saudara. Dia memagari kita ketika kita bersukacita karena Tuhan. Dia pagari kita, dia bentengi kita. Anugerahnya
turun atas kita sebagai perisai. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dari sebuah kesaksian di satu negara yang besar, negara yang maju. Ketika itu didapatilah betapa banyaknya pasien ataupun masyarakat, orang-orang, warganya yang sakit keras dan masuk rumah sakit. Sampai di rumah sakit, diteliti, ternyata sakitnya tidak ada obatnya. Sehingga akhirnya para dokter, orang-orang medis angkat tangan. Dan mereka berhasrat akan memulangkan orang yang sakit itu. Kenapa? Tidak ada gunanya sia-sia untuk menahan mereka di rumah sakit. Karena toh sebentar juga akan meninggal. Akhirnya pihak rumah sakit memanggil dan mengundang orang tua, keluarga daripada si pasien yang tidak ada obatnya, yang sakit keras. Dan mereka dikatakan, Bapak Ibu, ini keluarga Anda, dia tidak ada obatnya, dan silakan dibawa pulang. Apa saja yang dia butuhkan dia minta. Kemana saja dia inginkan, mari kasihlah. Kemudian pihak keluarga dengan sedih hati meninggalkan rumah sakit, membawa keluarganya pulang ke rumah. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, setelah beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, ternyata si pasien yang tidak ada obatnya, yang sakit keras itu, ternyata tidak ada yang meninggal. Luar biasa. Dan akhirnya pihak rumah sakit, pihak dokter menghubungi semua satu persatu. Mereka katakan sehat-sehat, tidak ada yang meninggal. Dan akhirnya pihak rumah sakit mengundang para peneliti dan disuruh untuk meneliti kenapa mereka pasien yang sakit ini, yang tidak ada obat, tidak meninggal. Setelah diteliti beberapa hari, didapatilah 3 kesimpulan. Saudara mau tahu apa 3 kesimpulan itu? Yang pertama, kenapa mereka tidak meninggal walaupun tidak ada obatnya? Yang pertama, hati daripada pasien ini selalu senang, selalu bahagia, penuh dengan sukacita, luar biasa. Dan yang kedua, hidup mereka berharap kepada Tuhan. Mereka didorong berdoa sambil bersukacita, berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, berolahraga. Dan mereka disuruh olahraga dengan sukacita. Sehingga imun mereka hari lepas hari itu bangkit. Dan imun yang ada di dalam diri mereka itu yang mengalahkan semuanya sakit penyakit. Sehingga mereka sembuh. Haleluya. Itu sebabnya saya ingatkan untuk umat Tuhan hari-hari ini. Bapak Ibu, apa yang dapat mengalahkan pandemi ini? Sekali lagi, sukacita. Kita berharap sama Tuhan. Olahraga. Sebabnya sejak saya mengerti akan pesan ini, saya olahraga setiap hari minimal setengah jam sampai 1 jam. Dan imun bangkit. Seorang ahli mengatakan, ya, rumah sakit yang terbaik di seluruh dunia itu adalah tubuh kita sendiri. Rumah sakit yang terbaik, rumah sakit yang terbaik di seluruh dunia adalah tubuh kita sendiri. Apalagi di tubuh kita ada Tuhan Yesus. Ada imun yang Tuhan berikan. Haleluya, haleluya. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya berdoa untuk umat Tuhan yang mendengar pesan ini, saudara menggebu-gebu, dan kita semua tetap akan bersukacita. Yang ketiga, kenapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan? Yang ketiga ini, karena hari-hari ini adalah penuaian yang terbesar, penuaian yang terakhir. Itu sebabnya umat Tuhan, mari kita bersukacita untuk ikut serta dalam penuaian. Tuhan mengajak kita sekarang untuk ikut dalam penuaian terbesar ini, penuaian yang terakhir ini, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Setelah itu dia datang untuk menjemput kita, dan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Saya berdoa setiap hari, saya berdoa supaya saudara memiliki sukacita yang berlimpah karena ada dan masuk dalam penuaian. Yohanes 4:36 mengatakan, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Dalam Alkitab, bahasa yang sehari-hari saya bacakan ya, orang yang menuai sudah mulai menerima upahnya dan mengumpulkan hasil untuk hidup yang sejati dan kekal. Maka orang yang menabur dan orang yang menuai
boleh bersenang-senang bersama-sama. Katakan amin sekali lagi. Dan mengumpulkan hasil untuk hidup yang sejati dan hidup yang kekal. Ini dikatakan dalam Alkitab itu. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, mengenai penuaian. Seorang petani ketika hendak menuai hasil sawahnya, hasil kebunnya, hasil ladangnya. Ketika dia memperhatikan sebelum terjadi penuaian, dia sudah dapat prediksi bahwa hasilnya baik atau kurang baik atau melimpah. Seorang petani ketika melihat hasilnya itu berlimpah ruah, dia pasti sangat-sangat bersuka cita. Dan dia hilang seluruhnya capeknya yang selama ini berhari-hari dijemur matahari. Dia lupa semua jerih lelahnya, berbulan-bulan mengolah tanah, menabur, memupuk, memberi air. Dan dia sangat-sangat rindu terjadi penuaian itu, dan dia undang seluruhnya, tetangganya, saudaranya, sahabatnya. Ayo kita menuai di ladangku, di sawahku. Aku akan menuai dengan sangat luar biasa. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, demikian jugalah Tuhan saat ini dari surga mengatakan kepada kita. Mari anak-anakku, ini saatnya penuaian yang terbesar. Penuaian yang terakhir. Penuaian terbesar, penuaian yang terakhir. Setelah itu aku datang kembali untuk menjemput kamu. Saya berdoa untuk umat Tuhan, mari ikut dalam penuaian ini Bapak Ibu. Sekalipun kita di rumah, apa yang dapat kita lakukan? Kita bisa berdoa bagi keluarga-keluarga kita. Kita bisa berdoa bagi bangsa Indonesia untuk keselamatan. Kita bisa berdoa untuk bangsa-bangsa supaya Tuhan curahkan Roh Kudus-Nya sehingga terjadi penuaian. Ya, Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Bapak Ibu, setiap hari saya berdoa. Dan kadang sambil saya olahraga saya berdoa, Tuhan, terjadilah penuaian terbesar terakhir di Sekupang, di Pulau Batam, di bangsa-bangsa. Aku rindu penuaian terbesar dan aku rindu ikut serta di dalamnya. Saya juga berdoa untuk saudara, untuk umat Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan bagi saudara, untuk kita ikut bersama-sama sukacita penuaian ini. Untuk Sekupang, untuk Tiban, untuk Batam. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Pandemi ini sangat singkat, sebentar lagi akan berakhir. Tetapi jiwa-jiwa, penuaian yang terbesar yang terakhir, itu sangat penting kita doa untuk keselamatan mereka. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan, kenapa kita bersuka cita hari-hari ini? Yang pertama, pastikan nama saudara terdaftar di surga. Yang kedua, apa yang kita inginkan, Tuhan pasti memberikannya ketika kita suka cita. Yang ketiga, mari masuk dalam penuaian yang terbesar yang terakhir. Yang terakhir, bagaimana bisa kita senantiasa bersuka cita? Kita minta kepada Tuhan. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Saya percaya, saudara yang ada di rumah, kita semua akan mengalami kelimpahan sukacita. Dan Tuhan sangat senang akan hal itu. Amin. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah ini. Kita akan doa. Ada beberapa saudara kita yang akan kita doakan. Tapi terlebih dahulu, mari kita doa. Saya rindu berdoa untuk saudara yang ada di rumah. Mari angkat tangan saudara. Bapa di surga, hamba-Mu telah berakhir menyampaikan pesan sukacita kepada umat-Mu. Saat ini juga Tuhan, aku angkat tanganku. Aku memberkati umat-Mu yang ada di rumah-rumah, yang setia mengikuti baik melalui YouTube ataupun Facebook. Engkau yang memberkati umat-Mu, supaya sukacita yang berlimpah daripadamu turun ke atas umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa, yang sedih Kau angkat, hiburkan. Yang berat Kau angkat, dan Engkau berkati Tuhan. Dan juga aku berdoa, yang merindukan mujizat Kau berikan mujizat. Cara khusus Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit, Nurati, Nela, Pak Pasca,
Pak Samanta Samosir dan Pak Lydia, kami doakan Engkau yang mencurahkan kuasa dan mujizat-Mu. Aku minta dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah sakit penyakitmu. Tidak ada satupun yang mengganggu hamba-Mu ini. Kami berdoa oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu ini sembuh sempurna. Tuhan, aku juga berdoa, Kau berkati umat-Mu yang mengalami tekanan secara ekonomi karena dampak daripada pandemi ini. Aku berdoa kelimpahan dari surga, hikmat daripada surga, untuk dapat turun ke atas umat-Mu sehingga dapat berkarya dengan baik. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Aku memberkati umat-Mu. Biarlah umat-Mu dengan sukacita terus menghadapi hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Sukacita berlimpah daripada Tuhan turun ke atas umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini, sudah menjadi berkat bagi kita. Saatnya kita akan bawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari persiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan Saudara. Haleluya. Mari angkat persembahan Saudara. Kita sama-sama deklarasi. 1, 2, 3. Oleh darah Yesus aku sudah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya, Amsal 3 ayat 9-10, lumbung-lumbung akan diisi penuh melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Diberkati hidup kami berlimpah karena kasih-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami Tuhan. Saatnya kami akan bawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, kami berikan dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan. Diberkatilah setiap umat Tuhan. Diberkati setiap anak-anak yang memberikan dengan sukacita Tuhan. Pekerjaan kami, keluarga kami, usaha kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berikan dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Haleluya, amin. haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Amin. haleluya. Demi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya.
setiap kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, mari angkat kedua tangan saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Dia dan terimalah berkat. Berkat yang berkelimpahan dari Bapa di surga turun kata saudara dalam anugerah anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang rela mati dengan tubuh dan darahnya ditumpahkan bagi saudara, supaya saudara yang percaya kepadanya melakukan kehendaknya diselamatkan sempurna sampai di surga. Dia rela jadi miskin supaya saudara kaya kelamakan keadaan sangat kaya oleh karena kemiskinannya. Dan lewat persekutuan yang manis dan kuasa Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang ketiga, memenuhi saudara, menuntun saudara, memberikan hikmat dan sukacita yang berlimpah, sehingga mulai hari ini saudara dapat menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita, umat yang layak, siap diangkat oleh Tuhan. Mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Dia datang kembali menjemput saudara dan saya. Kita ini berkati, sama-sama katakan amin, 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 haleluya. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.